Puji nama Tuhan. Apa kabar semua saudara yang di rumah? Haleluya. Haleluya. Selamat datang di live streaming Rock Depok. Hari ini adalah hari Pentakosta. Saya percaya bahwa Roh Kudus bisa membakar kita semua, bahkan bangsa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Allah, Yesus Kristus Tuhan, Dia Raja yang layak disembah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa-Mu yang tercurah saat ini bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami membuka ibadah ini ya Bapak. Biar hanya hadirat-Mu yang nyata. Bukan hanya di studio di tempat ini, tapi melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin.
revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. There is revival in the land. There is revival in the land. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa gerakan Allah akan terjadi di bangsa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mau ditabur dan kuasa Allah oleh firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Roh Kudus saat ini, penuhi setiap kami. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kita angkat pujian kami sungguh lagi di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Oh, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kau manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus,
Engkau bekerja ya Roh Kudus. Sebab kami tahu Engkau yang sanggup memampukan kami. Engkau yang memberikan kami kuasa untuk kami menyaksikan seluruh perbuatan-Mu. Pakai setiap kami ya Roh Kudus, sebab kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Hari ini aku percaya kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu melawat setiap umat-Mu hari ini yang ada di studio dan dimanapun yang menyaksikan ibadah ini. Sama-sama kami akan menerima kuasa Roh Kudus. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini agar Engkau yang semakin besar. Hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, sebab kami siap. Haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, warga kerajaan Allah. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Yesus mati di kayu salib. Saudara, 50, maka itu dikatakan Pentakosta. 50 hari setelah Yesus mati atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Pentakosta adalah tindak lanjut dari karya keselamatan yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai dia mati dan bangkit dan naik ke sorga, tetapi saudara tahu yang luar biasa, dia masih kembali lagi, yaitu memberikan rohnya buat saudara dan saya. Sehingga Pentakosta adalah tindak lanjut dari karya keselamatan Allah di kayu salib. Saudara, itulah kita punya Allah yang luar biasa. Yesus mengerjakan karya yang sempurna, bukan setengah-setengah tetapi sempurna. Haleluya. Dan hari ini temanya adalah kuasa Pentakosta. Sama-sama katakan sama saya, kuasa Pentakosta. Bilang kanan kirimu, kuasa Pentakosta. Ada kuasa di dalam Pentakosta. Saudara, inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Hari itu sebelum Yesus naik ke surga yang kita rayakan 10 hari yang lalu, Yesus berkata seperti ini dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Dia menyertai saudara dan saya bukan sehari 2 hari tetapi selama-lamanya. Lalu dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Saudara, Yesus berkata dengan jelas sebelum dia naik ke sorga, ketika dia bersama dengan murid-muridnya, aku akan kembali lagi kepadamu. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, bukan berarti dia meninggalkan saudara dan saya, tetapi dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku datang lagi kembali kepadamu. Siapa itu? Dialah Roh Kudus. Dialah Roh Allah itu sendiri. Dialah Roh Yesus itu sendiri. Dan dikatakan dia menemani, menyertai engkau dan aku sampai selama-lamanya. Bukan hanya saat ini, tetapi terus dan terus. Saudara, luar biasa, kita punya Allah yang hidup. Allah yang menepati janjinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang tidak pernah melupakan saudara dan saya. Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab. Haleluya. Turunnya Pentakosta 2000 tahun yang lalu menandakan dan membuktikan bahwa Allah kita hidup, bahwa Allah kita bertanggung jawab. Dia tidak membiarkan saudara dan saya sendiri, dan dia Allah yang memenuhi janjinya. Sebelum dia pergi ke sorga, dia berkata, aku akan kembali lagi kepadamu. Itu sebabnya dia wanti-wanti sama murid-muridnya hari itu, kamu harus mengikuti perintahku. Dikatakan Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Yesus mau hari itu murid-murid taat untuk menantikan yang dia janjikan. Walaupun hari itu murid-murid gak tahu apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, tidak tahu berapa lama, tapi hari itu murid-murid taat, sehati menantikan apa yang dijanjikan. Sebab saudara, adalah sangat penting untuk Roh Kudus tercurah bagi saudara dan saya. Jadi saudara, dia naik ke sorga dan dia berjanji, dia tidak meninggalkan saudara dan saya.
engkau tidak menjadi yatim piatu, tetapi aku datang kembali kepadamu. Bahkan Yesus katakan hari itu di Yohanes 14, aku dan Bapa akan datang kembali. Jadi hari ini yang ada bersama dengan saudara dan saya adalah roh Bapa, juga roh Yesus itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Luar biasa. Jadi hari ini kita sedang memperingatinya. Yuk kita lihat apa sih yang terjadi hari itu. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca dulu ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Lalu nanti Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi kalau saudara ingat 10 hari yang lalu kita rayakan kenaikan Yesus. Yesus membawa murid-muridnya ke bukit yang dinamakan Zaitun. Dan dia naik ke sorga, awan menutupi dia sampai tidak terlihat lagi. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas atau yang disebut upper room, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi hari itu mereka taat akan apa yang diperintahkan Yesus sebelum naik ke sorga. Mereka naik ke loteng atas di Yerusalem atau upper room, dan di sana dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus hari itu. Mereka menantikan hari pertama. Apa Yesus bilang 10 hari? Yesus tidak bilang 10 hari. Tetapi mereka taat menantikan janji Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan. Mereka menanti saudara, yang terbaik terjadi di dalamku. Yesus hari itu gak bilang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi yang pasti mereka bertekun bersama-sama menantikan Roh Kudus, menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Hari pertama seperti tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, hari ketiga mereka tetap menanti dengan setia. Hari keempat, menunggu itu adalah hal yang tidak enak saudara. Tetapi hari itu mereka mau melakukan dengan taat, dan hasil ketaatan adalah berkat yang luar biasa. Lalu sampai hari ke-9, saya membayangkan hari itu terus mereka menanti sampai hari yang ke-10. Kita buka dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat kita. Di situ judul perikopnya adalah Pentakosta. Sekali lagi, Penta artinya 50, yaitu 50 hari setelah Yesus mati di kayu salib. Ketika tiba hari Pentakosta, hari yang ke-10, hari itu saya percaya mereka juga terus masih menanti. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi terus mereka menanti dengan setia. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Haleluya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah ini dia saudara, inilah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tiba-tiba datang itu suara yang keras, tiupan angin keras. Lalu turunlah seperti nyala api di kepala mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
Kata orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Itulah saudara yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tiba-tiba, dikatakan tiba-tiba. Haleluya. Saudara, waktu saudara dan saya menantikan Tuhan dan kita diberikan berkat oleh Tuhan, dikatakan kita seperti orang yang bermimpi, saudara. Karena tiba-tiba saja di situ turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Haleluya. Lalu tampaklah lidah api seperti nyala api dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Perhatikan, hari itu tanda pertama di mana mereka dipenuhi Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang Roh itu berikan kepada mereka. Saudara, kejadian 2000 tahun yang lalu ini telah mengubah kehidupan orang percaya. Haleluya. Saya mau berkata ini adalah peristiwa yang luar biasa. Saya sangat bergairah sekali setiap kali merayakan Pentakosta. Sudah bergairah dan tambah bergairah, saudara. Sebab tanpa Pentakosta, saudara tidak akan punya kuasa hari ini. Saudara, Roh Kudus yang tercurah 2000 tahun yang lalu mengubahkan jalan kehidupan setiap orang percaya dari hari itu sampai hari ini. Roh Kudus yang tercurah hari itu telah mengubahkan keadaan dunia hari ini. Saudara terkasih, ini adalah sejarah yang luar biasa yang terus kita rayakan, yang sudah mengubah kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Roh Kudus itu, bayangkan Roh Allah. Wow, Roh Allah itu jadi permanen tinggal di dalam saudara dan saya. Haleluya, paham saudara? Roh Kudus itu jadi permanen tinggal di kehidupan orang percaya. Bayangkan, Roh Allah itu ada bersama kita, itu sangat amat luar biasa. Jadi semenjak hari itu terjadilah perubahan yang sangat amat dahsyat yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita tidak lagi sendiri, hari ini kita tidak lagi tidak mampu, tetapi kita jadi mampu karena ada Roh Allah yang bersama-sama dengan kita. Itu ada sesuatu hal yang sangat amat luar biasa yang saudara dan saya harus syukuri. Itu sangat amat luar biasa sebab Roh Kuduslah yang mengerjakan setiap kemampuan di dalam orang percaya. Itu sebabnya dikatakan bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh karena Rohmu. Tanpa Roh Kudus yang tercurah, maka saudara dan saya tidak akan mampu melakukan kebaikan. Tanpa Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya, tidak akan mampu kita mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Roh Kudus tercurah untuk memampukan saudara dan saya mengerjakan kemampuan, sekali lagi, mengerjakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kita buka sebentar Yohanes 14 ayat 12. Haleluya, Yohanes 14 ayat 12. Ini sebelum Yesus naik ke sorga. Dia sedang menjanjikan Roh Kudus. Dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lalu lanjutannya, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Baru ayat 15 di situ Yesus menjanjikan penghibur, aku akan datang kembali kepadamu. Jadi waktu menjanjikan penghibur, Yesus berkata lebih baik aku pergi kepada Bapa. Aku akan kembali kepada Bapa, tetapi kamu akan mengerjakan pekerjaan bahkan yang lebih besar saudara dari yang aku kerjakan hari ini. Kenapa? Karena ada si penolong itu, ada si penghibur itu, yaitu Rohnya itu sendiri. Dia tidak meninggalkan engkau dan aku sendiri. Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya mengerjakan pekerjaan yang besar. Oleh karena itu hari ini kita sangat bersuka cita, kita merayakan kembali Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6 berkata begini, maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Lihat saudara, selama ini yang bekerja itu adalah Rohnya Allah buat saudara dan saya. Hari ini yang ada di studio, yang membuat kita hari ini bisa melayani adalah Roh Allah. Bukan karena kuat gagah kita, haleluya, tetapi oleh Roh Allah. Itu kata firman Tuhan. Nah, kita lihat kembali
Kisah Rasul 2. Jadi hari itu Roh Kudus tercurah dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nah, ayat 5 perhatikan. Ini kita belajar hari ini. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, saya percaya bahwa hari-hari raya orang Israel dan maksud saya orang Yahudi, orang Israel, orang Yahudi, itu hari rayanya dengan kita rayakan hari ini itu selalu ada benang merahnya. Hari itu kenapa ada banyak orang saleh, dikatakan orang saleh yaitu orang Yahudi yang saleh yang tinggal dari semua kolong langit datang ke situ dari semua bangsa. Memang sedang ada perayaan. Perayaan apakah itu saudara? Itulah yang dalam perayaan Yahudi dikatakan Shavuot. Jadi begini, apa itu Shavuot? Shavuot itu adalah 7 minggu, 7 kali 7, 49, sama 50 hari. Keesokan harinya dirayakan dari sore sampai besoknya. Bahkan kalau di luar dari orang Israel, dari daerah Israel merayakannya sampai 2 hari, yaitu perayaan turunnya. Setelah hari Paskah, 50 hari setelah Paskah, saudara ingat apa itu Paskah Yahudi? Passover, yaitu ketika Tuhan melalui rumah-rumah orang Mesir dan anak sulung orang Mesir mati hari itu kena tulah. Bahkan sampai binatang-binatang orang Mesir juga kena tulah. Yang pertama sulung, tetapi rumah-rumah orang Israel, orang Yahudi di mana ada lambang percikan darah anak domba di atas pintunya terlewati. Itulah makanya dikatakan Passover, Pesak, terlewati karena ada darah anak domba. Nah, Paskah itu juga kemudian dirayakan di Perjanjian Baru adalah darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri yang sudah menebus saudara dan saya agar kita juga dilewati dan tidak mengalami hukuman dari Allah. Maka kalau dalam bangsa Yahudi, setelah Paskah Yahudi, 50 hari itu adalah memperingati mereka setelah ada Paskah keluar dari Mesir, mereka menerima Taurat Allah, saudara. Dahsyat nggak? Jadi kenapa hari itu di Pentakosta ada orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa berkumpul? Karena mereka merayakan Shavuot, yaitu turunnya 2 loh batu itu, saudara, 10 Taurat Allah di Gunung Sinai. Jadi itu kesamaan yang luar biasa kalau kita hari ini merenungkan. Hari itu ribuan tahun yang lalu, waktu itu Musa di Gunung Sinai menerima turun itu perintah Allah buat bangsa Israel, sehingga Israel menjadi umat Allah yang harus mengikuti perintah Allah. Dan 2000 tahun yang lalu turun itu lidah api, yaitu Roh Kudus, supaya saudara dan saya hari ini juga menjadi umat Allah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara, kenapa hari itu ada banyak berkumpul orang saleh? Karena mereka merayakan yang namanya Shavuot. 50 hari bertepatan setelah hari Paskah orang Yahudi. Dan disitulah orang-orang Yahudi, orang Israel 50 hari kemudian menerima Taurat di Gunung Sinai. Luar biasa. Dan itulah perayaannya. Dahsyat ya. Jadi saudara, dalam kalender Israel turunnya Taurat Allah bagi umatnya. Dalam kalender saudara dan saya hari ini yang kita adalah Israel rohani, adalah turunnya Roh Kudus untuk memperlengkapi saudara dan saya. Lalu 2000 tahun yang lalu itulah kita rayakan Pentakosta yang begitu luar biasa. Maka itu dikatakan di situ banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Mereka berkerumun. Bayangkan, hari itu pasti hari yang sangat menghebohkan, hari yang sangat luar biasa yang membuat orang tercengang-cengang. Haleluya. Saudara, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah Israel yang gak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada Shavuot, dan dalam Perjanjian Baru ada Pentakosta. Sama-sama itu merayakan turunnya di sini Tauratnya Allah, di sini merayakan turunnya Roh Kudus. Kita punya Allah Israel. Aku memiliki Allah Israel. Aku melayani Allah Israel. Dia tak pernah gagal, dia takkan berubah. Aku memiliki Allah Israel. Haleluya. Lalu apa yang rasul-rasul katakan hari itu di Pentakosta? Kita lihat, mereka memang dikatakan mereka mulai berbicara dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Tetapi yang mereka katakan itu bisa dimengerti oleh orang-orang
Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, Kirene. Semua orang bisa mengerti bahasanya dalam bahasa mereka. Yaitu apa yang dikatakan dahsyat sekali. Perhatikan ayat 11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yes. Saudara, itulah yang dikatakan oleh rasul-rasul hari itu dalam Pentakosta. Saya percaya bahwa bahasa lidah, bahasa roh, karunia Roh Kudus membangun orang yang dipenuhinya. Membangun orang yang dipenuhinya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Membangun orang yang dipenuhinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi Roh Kudus yang tercurah itu, bahkan karunia-karunia yang kita terima hari ini, harusnya mempermuliakan Allah. Saya tidak percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mempermuliakan Allah. Sebab dari awal ketika Roh Kudus tercurah dan karunia-Nya boleh dirasakan, orang-orang yang mulai berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan berkata-kata yang tidak ada artinya, tetapi ketika ada yang bisa mengerti, itu artinya perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sudah dikerjakan oleh Allah. Haleluya. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi, semua untuk memuliakan Tuhan. Nah, hari ini temanya adalah kuasa Pentakosta. Apa yang dikerjakan oleh Pentakosta? Apa sih? Kenapa hari ini saya mau kita merenungkan, kenapa harus ada Roh Kudus tercurah? Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Kenapa? Karena itu kan penting sekali. Sampai Yesus bilang, kamu jangan kemana-mana, kamu harus taat, kamu harus tunggu itu apa yang kujanjikan. Karena itu sangat penting. Sampai Yesus bilang, lebih baik aku kembali kepada Bapa supaya Dia kembali datang kepada kamu. Saudara, mengapa hari ini dalam kuasa Pentakosta, apa sih yang dikerjakan oleh Pentakosta? Mengapa orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus? Ayo kita baca Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Ada satu hal aja yang hari ini saya mau bagikan buat saudara dan saya. Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi waktu mereka naik ke gunung Bukit Zaitun, Yesus mengumpulkan mereka dan Yesus mau naik ke sorga. Murid-murid bertanya, Tuhan, saya tahu hari itu murid-murid pasti galau ya, merasa aduh udah mau pergi nih, guruku udah mau pergi, Tuhanku udah mau pergi, maukah Engkau pada hari ini? Mereka masih berharap Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Lalu ayat 7 dikatakan, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus hari itu menegaskan untuk murid-murid, kamu gak perlu tahu kapan, kamu gak perlu tahu apakah itu akan dipulihkan kapan waktunya, sebab itu keputusan Bapa. Lalu ayat 8, tetapi kamu, nah ini yang luar biasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Sama saudara, mungkin hari ini kita nanya sama Tuhan, Tuhan kapan COVID ini berlalu? Tuhan kapan ini corona ini pergi dari muka bumi ini? Tetapi hari itu Yesus bilang, kamu gak perlu tahu waktunya, tetapi kamu ada satu yang harus kamu kerjakan, kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan terima kuasa dan kamu akan jadi saksiku. Haleluya. Untuk apa Pentakosta dicurahkan? Mengapa begitu penting Roh Kudus itu tercurah buat saudara dan saya? Untuk cuma satu pekerjaan saudara, yaitu untuk kita melakukan kembali pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Roh Kudus tercurah sekali lagi untuk kamu dan aku jadi saksi. Bilang kanan kirimu, udah itu aja jadi saksi. Kamu gak perlu tahu kapan Tuhan pulihkan keluargamu, kapan suami kamu bertobat, kapan ini semua pulih, kapan ini new normal. Sekarang dibilang new normal, mungkin nanti new yang lain. Gak perlu tahu kata Tuhan. Tapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan jadi saksiku. That's the point. Kenapa Roh Kudus tercurah? Ingat, untuk kepentingan kerajaan sorga. Untuk apa Roh Kudus tercurah? Untuk saudara dan saya melakukan kembali, dimampukan mengerjakan apa yang sudah Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus ke sorga, bukan berarti pekerjaannya di muka bumi ini selesai. Not yet. Memang karya keselamatannya sudah selesai, tetapi saudara dan saya dikatakan harus mengerjakan bahkan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus sudah kerjakan. Untuk itulah Roh Kudus tercurah. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara,
Yesus rindu. Dan yang Yesus mau ini. Ada banyak orang percaya tidak mengerti ini. Itu sebabnya Matius 28 ayat 18 sampai 20. Waktu Yesus mau ke surga, dia sudah amanatkan. Dia sudah kasih warisan. Saudara dan saya dapat warisan. Warisannya apa? Amanat agung. Sebelum Yesus pergi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi." Dan sekali lagi itu artinya Tuhan mau yakinkan kita, don't worry, jangan takut, kamu punya kuasa. Ketika Roh Kudus tercurah, perhatikan, kita jadi punya kuasa karena Roh Kudus tercurah. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih, yang Yesus mau, yang rindu dia mau kita lakukan, yang dia rindu kita lakukan adalah kita jadi saksinya dia. Kita jadi saksinya dia. Tapi banyak orang percaya lelah sendiri dengan masalahnya, yaitu tadi, kapan Tuhan akan pulihkan Yerusalem, kapan Tuhan akan pulihkan kami bangsa Israel. Kita sangat-sangat terfokus dengan masalah kita sendiri. Kita sampai tidak sadar untuk apa kita hidup hari ini di muka bumi ini. Untuk apa Pentakosta? Untuk apa Roh Kudus tercurah buat saudara dan saya? Cuma untuk satu kepentingan kerajaan sorga. Supaya saudara dan saya melakukan tepat seperti yang Yesus pernah lakukan, yaitu melayani dia. Karena buat Tuhan, yang paling penting tadi itu, pergi jadikan semua bangsa muridku. Buat Yesus, yang paling penting adalah orang-orang menerima keselamatan. Sama seperti saudara dan saya menerima keselamatan. Itu yang Yesus mau saudara dan saya kerjakan. Masa pemulihannya gak usah pusingin saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, hari ini dalam kuasa Pentakosta, milikilah kembali kuasa Pentakosta. Milikilah kembali api yang membakar saudara dan saya, bahwa hari ini saya hidup gak perlu tahu kapan ini akan pulih. Yang pasti saya harus kerjakan bagian saya, yaitu mengerjakan seperti yang Yesus sudah kerjakan. Ini perintah Yesus, ini kerinduan Yesus. Makanya dikatakan amanat agung, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu yang amanat yang Yesus berikan kepada kita. Maka itu tadi Yohanes 14 ayat 12, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Hari ini saya mau tanya, sudahkah kau kerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu? Coba cek. Jangan sampai kita sama dengan murid-murid hari itu, persis sama seperti kita. Sebelum Yesus naik ke sorga tuh biasa ya, orang kalau mau ditinggalin yang dipikirin dirinya aja. Nanti gimana? Papa, mobilnya, rumahnya, mau aku nanti gimana kuliahku? So many people. Itu sangat manusiawi. Tapi orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus bukan lagi jadi orang manusia biasa, tapi manusianya Kristus. Kamu gak boleh kayak gitu. Tuhan udah bilang tentang masa dan waktunya kamu gak perlu tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku. Haleluya. That's the point. Itu poinnya Pentakosta. Poinnya Pentakosta adalah untuk pekerjaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Maka itu Tuhan tahu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar gak mudah. Makanya dia berikan rohnya supaya saudara dan saya jadi mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa itu. Sekali lagi, Pentakosta, Roh Kudus tercurah hanya untuk kepentingan kerajaan sorga, yaitu untuk jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan mau itu, yaitu saudara, itu yang jadi kerinduannya Yesus. Itu sebabnya dia katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah, saya suka sekali ini, melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau ini jadi kesukaan Yesus, makanan Yesus, maka saudara dan saya juga perlu untuk mengerjakan ini. Tuhan Yesus mau kau dan aku melakukan kembali pekerjaan yang sudah dia lakukan. Apa itu? Memberitakan Injil. Adakah hari ini kau memberitakan Injil? Menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang terikat, mengusir setan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Adakah hari ini kita mengerjakan ini? Itulah pentingnya Roh Kudus tercurah buat saudara dan saya. Roh Kudus tercurah untuk kepentingan kerajaan sorga. Ini yang harus saudara dan saya pahami dan mengerti. Yang harus kita sadari bahwa begini, kamu dan aku punya tanggung jawab dalam hidup. Bilang kanan kirimu, kamu punya tanggung jawab. Jadi lewat kuasa Pentakosta hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Tanggung jawabnya adalah pergi jadikan semua bangsa muridku.
Baptis mereka dan ajar mereka. Itu tanggung jawab kita. Masanya kapan Tuhan akan pulihkan A, B, C, D. Kapan COVID akan berlalu, Corona akan berlalu. Kamu gak perlu tahu masanya. Tapi kamu pergi jadi saksiku. Haleluya. Pahami bahwa saudara dan saya punya tanggung jawab. Saudara dan saya harus melakukan pekerjaannya Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini besar. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Tuhan tahu kamu gak mampu, makanya Dia kasih Roh Kudus. Haleluya. Jadi Roh Kudus tercurah bukan untuk kepentingan saudara dan saya, tetapi untuk memampukan kita melayani Dia, memampukan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus kerjakan. Bahkan kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kok bisa? Bisa karena Roh Kudus tercurah. Itu sebabnya kita berkata bukan karena kuat gagah, tetapi karena Roh Tuhan. Kalau sudah ada Roh Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Ada lagu katakan seperti ini dalam lagunya bilang begini. Itu ada dalam firman Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Perhatikan itu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya kalau Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mungkin bertanya, yang benar aja Tuhan, aku mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Bisa emang? Bisa. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada barang yang mustahil. Itu sebabnya penting untuk Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Sekali lagi, untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan. Untuk kita melakukan kembali pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab. Amin. Dia memberi rohnya sehingga kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Nanti saudara bersama dengan Yesaya 61 ayat 1 kita baca Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Karena ini ayat yang sama. Disebut di dalam Yesaya perjanjian lama dan disebut kembali oleh Yesus dalam perjanjian baru. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, ini Yesaya katakan waktu itu, Roh Tuhan Allah ada padaku. Suatu nubuatan yang dikatakan lagi oleh Yesus ketika Yesus mau memulai pelayanannya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Perhatikan kata-katanya ini. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Sama dengan Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku. Untuk, nah sekali lagi, untuk apa Roh Tuhan tercurah? Untuk apa Roh Tuhan tercurah? Bukan untuk kepentinganmu dan kepentinganku. Sekali lagi saya bilang, hari ini dalam kuasa Pentakosta, sadarilah bahwa ini untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Keren gak saudara? Untuk apa Roh Kudus tercurah? Tadi Yesus sudah bilang kamu menerima kuasa. Kalau Roh Kudus tercurah ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Saksi apa? Mengerjakan ini semua. Ada lagunya saudara. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Sudahkah kita lakukan? Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan, amin, kebesaran kuasamu. Saudara yang terkasih, keren gak saudara? Inilah gunanya Roh Kudus dicurahkan, yaitu untuk kepentingan kerajaan sorga. Ini yang harus saudara dan saya kerjakan. Halo, sudahkah hari ini kita kerjakan? Atau kita hanya mengasihani diri sendiri? Aduh, gara-gara COVID saya udah gak bisa kerja lagi. Gara-gara corona saya gak punya uang lagi. Gara-gara corona, gara-gara.
Kapan ini Tuhan boleh? Kapan Tuhan boleh? Saya sarankan saudara hari ini tidak fokus lagi untuk kapan boleh, tapi fokuslah untuk mengerjakan tugas mulia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya lewat Pentakosta itu. Memulihkan orang. Saya mau begini saudara, KKR 2000 tahun yang lalu terjadi juga hari ini. Inilah kebangkitan, kebangunan rohani yang sesungguhnya, yaitu di masa sulit seperti ini, semua dunia sulit, saudara dan saya tampil sebagai saksi-saksi Kristus. Itulah KKR yang harus terjadi hari ini. Bukan lagi di panggung-panggung yang gemerlap, tetapi saudara datang kalau saudara nyatakan kuasa Tuhan. Kok bisa? Bisa, karena Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya. Jangan bilang tidak bisa. Sebab bagi orang percaya yang ada Roh Kudus menyertai, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Saudara, bisa. Petrus, perhatikan, setelah mereka hari itu juga tercurah Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Ini luar biasa sekali. Khotbah Petrus, Kisah Rasul 2. Akhirnya hari itu bangkitlah Petrus. Petrus yang menyangkal Yesus, saudara. Jadi jangan bilang gak bisa. Petrus yang hari itu pernah menyangkal Yesus, dia tampil berkhotbah. Wah, dia khotbah dengan luar biasa. Siapa yang mampukan? Roh Kudus. Haleluya. Ngerti saudara? Kenapa hari ini saya bisa berdiri di sini pakai celana merah, baju hitam? Haleluya. Sarah bisa melayani, Fabian bisa melayani. Semua karena Roh Kudus yang mampukan. Jadi jangan bilang gak bisa. Bisa. Ketika kamu mau, maka akan ada kemampuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemampuan tidak dikerjakan oleh saudara dan saya. Kemampuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus mengirim rohnya buat saudara dan saya untuk kepentingan kerajaan sorga. Saudara, hari itu berkhotbahlah Petrus. Saudara boleh baca itu khotbahnya Petrus yang luar biasa. Padahal dia dulunya pernah menyangkal Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Bayangin, hari ini saya belum pernah khotbah 3.000 langsung bertobat. Jadi hari itu orang-orang kudus di Yerusalem yang mendengar bertobat 3.000 orang, saudara. Memang hari itu banyak sekali orang. Hari itu siapa yang kerjakan? Petrus dengan kuasa Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang kerjakan. Jadi jangan bilang hari ini saya gak mampu, saya gak bisa. Bahkan Petrus juga menyembuhkan orang sakit. Yuk kita lihat Kisah Rasul 3 ayat 6. Ayo saudara, ini kuasa Pentakosta. Kerjakan saja saudara. Kamu sudah punya kuasa. Kalau Roh Kudus tercurah, kamu sudah punya kuasa dan kamu jadi saksiku, kata Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 6. Saya suka sekali ayat ini. Jadi ada seorang yang sudah lumpuh dari lahir. Dia selalu meminta-minta di gerbang bait Allah, namanya gerbang indah. Lalu hari itu dia juga minta-minta, maka lewatlah Petrus dan Yohanes. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Petrus saudara, yang hari itu menyangkal Yesus, yang takut kabur waktu Yesus disalib, hari itu dia bisa khotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus berjalanlah. Kenapa bisa jadi berubah? Karena Roh Kudus sudah tercurah. Karena Roh Kudus memampukan Petrus. Jadi hari ini Roh Kudus tercurah, kuasa Pentakosta untuk saudara dan saya mengerjakan kembali apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Ini yang sedang kita kerjakan, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang yang ditawan, melepaskan orang-orang yang terikat, menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Saudara yang terkasih, kuasa Pentakosta sangat dahsyat. Agar kita melayani Dia, membawa jiwa-jiwa, mengerjakan apa yang sudah Yesus kerjakan. Matius 9 ayat 35-37. Matius 9 ayat 35-37. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara tahu memang gak banyak orang yang mau untuk mengerjakan ini. Mereka lebih fokus mengurusi masalahnya sendiri. Hari ini dalam kuasa Pentakosta, lakukan KKR kembali. Bahwa tidak usah pusing dengan masalahmu. Kerjakan apa yang harus saudara dan saya kerjakan. Biar Tuhan yang kerjakan bagian Dia. Hari itu Yesus berkeliling mengajar. Ini yang mesti kita kerjakan. Itu sebabnya bahkan dalam COVID ini pun sudah ada beberapa kali saya melayani orang yang
mau menerima Yesus. Ada juga orang yang sedang punya masalah. Kenapa? Kamu gak boleh ngasihani dirimu sendiri. Kamu harus kerjakan apa yang Tuhan kerjakan, persis seperti yang Tuhan pernah kerjakan. Yesus itu selalu punya belas kasihan. Lah saya gak ngerti kalau hari ini kamu gak punya belas kasihan, artinya Roh Kudus gak ada bersama dengan kamu hari ini. Sebab yang Roh Kudus kerjakan adalah untuk dinyatakannya kuasa Allah kepada setiap manusia yang membutuhkannya. Saudara, Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia mengajar, dia ketemu orang sakit, dia pulihkan, bahkan dia pernah memberi makan 5.000 orang. Yesus selalu penuh belas kasihan. Seperti yang sudah Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu, itu yang saudara dan saya hari ini harus kerjakan. Tuayan banyak, pengerja sedikit. Tuhan tidak tanya siapa yang mampu, karena kemampuan akan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam engkau dan aku. Petrus gak mampu, tetapi dia mau. Makanya dia taat hari itu menantikan 10 hari kedatangan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, hari ini Yesus tidak tanya yang mampu, tetapi yang mau. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, saudara mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya pekerjaan besar akan saudara kerjakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus sudah kerjakan. Sebab Roh Kudus inilah yang akan mengajari saudara dan saya. Yesus berkata dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bahkan Roh Kudus akan mengajar engkau dalam segala kebenaran. Itu sebabnya kau sangat penting untuk menerima dia hari ini, untuk membuka hatimu hari ini. Berilah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari itu kenapa Petrus bisa? Karena dia mau untuk taat, membuka hati, menantikan Roh Kudus. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hari ini kalau saudara bilang saya mau Bu Virgi, kamu panggil dia. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, lapang hidupku, penolongku diutus. Yes, Bapa. Kau cuma perlu buka hatimu buat Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jadi saudara, kamu dan aku punya tanggung jawab yang besar. Kita punya tugas, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus mengerjakan kembali apa yang Tuhan perintahkan. Yesus berkata, pada akhir zaman nanti Tuhan akan memisahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaannya dan yang tidak. Siapa orang-orang yang masuk kerajaannya? Yesus bilang, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya rumah, kamu memberi tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Saudara, ayo, gak usah pusing. Kapan ini pulih? Kapan Tuhan? No. Tapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus tercurah ke atas kamu. Dan jadilah saksiku, kata Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bisa gak? Saya lagi susah, gimana saya nolong orang susah? Bisa, sebab ketika Roh Allah tercurah, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Itu janjinya Tuhan. Terima janji Tuhan hari ini. Alami kuasa Pentakosta. Lakukan kembali KKR hari ini. Di tengah COVID yang sulit ini, ayo kita berikan makanan kepada orang yang tidak makan. Ayo berikan orang yang haus minum. Ayo kita kasih baju kepada orang yang gak punya baju. Ayo kita kunjungi orang sakit. Ayo kita melawat orang yang ada di penjara. Ini tugasmu dan tugasku. Hari itu orang-orang bertanya kepada Yesus, tapi kami tidak melihat ketika kamu datang Tuhan. Orang-orang yang kecil ini yang datang kepadamu. Saudara-saudaraku inilah aku. Yang Yesus mau pergi, jadikan bangsa muridku. Yang Yesus mau hari ini, ayo engkau melakukan kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan tawanan, menjadi rumah bagi mereka yang tidak punya rumah. Untuk memberikan hidupmu kepada orang lain, sehingga orang-orang itu akan berjumpa dengan Yesus dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara terkasih, jadilah saksiku. Memberi makan orang lapar,
memberi minum orang haus, memberi tumpangan bagi orang asing. Boro-boro bu, saya tahu pasti akan ada yang ngomong begitu. Boro-boro kasih tumpangan, ya terserah saudara. Makanya Tuhan katakan, tuayan banyak, pengerja sedikit. Tapi saya berdoa, saudara yang mendengar acara ini, yang ikut beribadah hari ini, menjadi orang-orang yang sedikit itu, untuk kembali mengalami kuasa Pentakosta dan mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ini tugas kita, ini bukan cuma tugas pendeta. Ini tugas kami. Ayo kerjakan. Kuasa Pentakosta menyala, membakar kita, mengerjakannya. Haleluya. Jangan malas, bilang kanan kirimu, jangan malas. Berilah hidupmu untuk mengerjakan tugas besar ini. Roh Kudus memampukanmu. Pasti kita bisa. Jangan hanya pikirkan aku susah kapan berakhir. Ayo kembali lakukan apa yang Yesus lakukan. Jangan diam saja. Petrus mau. Dia mau, makanya Tuhan memampukan. Hari ini siapa yang mau? Saya percaya Tuhan akan memampukan. Karena Roh Kudus tercurah untuk kepentingan itu. Supaya saudara dan saya mampu untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Pergi, jadikan bangsa muridku. Kamu bisa, kamu pasti bisa karena Roh Kudus menyertai engkau dan aku. Kita angkat pujian, inilah aku. Haleluya. Ya Tuhan Sang Pencipta, yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau Dia utus? Inilah aku, di sini Tuhan. Ku dengar panggilanmu Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau pergi. Pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Inilah aku di sini Tuhan, di sini Tuhan. Ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi. Pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Biar pujian diangkat oleh musik dengan lembut. Hari ini kita berdoa saudara. Tuhan memberikan engkau kuasa, bukan untuk kepentinganmu dan kepentinganku, tapi ada kepentingan kerajaan sorga. Jangan pernah lupakan itu, bahwa hidupmu bukan hidup yang santai-santai, tetapi ada pekerjaan besar yang saudara dan saya harus kerjakan. Wajib saudara dan saya kerjakan. Pekerjaan besar itu tentu tidak mudah. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Hari ini tidak usah khawatir dan tidak usah bertanya kapan ini pulih Tuhan, kapan kami pulih Tuhan. Tetapi fokus. Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari, kuasa Pentakosta hari ini membakar kembali saudara dan saya. Tuhan gak cari yang mampu, sebab kemampuan akan dikerjakan oleh Roh-Nya yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil ketika Roh Kudus bekerja. Tetapi yang hari ini Tuhan maukah kau untuk menerima Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga engkau akan mengerti apa yang akan engkau kerjakan. Kalau engkau mau, angkat tanganmu. Aku mau Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan, Tuhan, engkau menjamah mereka. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi mereka semua Tuhan. Semua kami yang mengangkat tangan, Tuhan, Roh Kudus mau memimpin setiap kami. Kami menjadi tawanan roh yang rela untuk dipimpin dan dibawa kemanapun oleh Tuhan. Pakai kami sebebas-bebasnya. Kami mau Tuhan, setiap kami mengangkat tangan, kembali dipulihkan hari ini dalam kuasa Pentakosta. Menyadari kami punya tugas yang besar dan yang mulia. Tidak hanya untuk kami, bukan untuk kami, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Untuk inilah Roh Kudus telah tercurah. Biarlah hari ini KKR itu terjadi. Kebangkitan, kebangunan rohani itu 2000 tahun yang lalu terjadi kembali hari ini. Yaitu setiap kami menyadarinya dan mengerjakan
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kami mau Tuhan, kami mau. Dan you know what? Waktu kamu mau, saudara, availability dikerjakan oleh kamu, tetapi kemampuan, ability akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang mau akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mari, biarlah kau dipimpin oleh Roh-Nya dan engkau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa semua yang hari ini menikmati firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya percaya revival terjadi di Indonesia, bahkan di bumi ini, karena Roh Allah sedang melawat setiap kita. Haleluya. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin. Allah kan melawat umatnya di timur, di barat, utara dan selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival. There is revival in the land. There is revival. There is revival. There is revival. There is revival in the land. Tuhan Yesus memberkati. Bye.